Hai, welcome to Redefine Grace. Kita bersyukur karena hari ini kita bisa kembali merenungkan firman Tuhan. Saya rindu untuk membagikan firman Tuhan hari ini dengan judul Precious Grace. Kasih karunia yang begitu bernilai, begitu berharga. Kita harus meredefinisi ulang cara kita melihat tentang kasih karunia Tuhan. Karena perjalanan hidup kita itu adalah perjalanan di dalam kasih karunia. Karena grace adalah sesuatu yang diberikan, anugerah adalah sesuatu yang diberikan. Seringkali orang berpikir bahwa itu adalah sesuatu hal yang murah, sehingga kita bisa seenak-enaknya saja hidup, seenak-enaknya saja melakukan dosa. Padahal sesungguhnya grace diberikan bukan karena itu murah, bukan karena sesuatu yang tidak berharga sehingga itu ditambahkan buat saudara atau diberikan buat saudara. Tapi karena itu begitu mahal dan begitu berharga. Itu diberikan karena kita sampai kapanpun juga, dengan cara apapun juga, dengan usaha kita seperti apapun juga, kita gak akan pernah bisa dapetin itu. Sehingga itu harus dikasih buat kita. Karena dengan kekuatan kita gak bisa mendapatkannya. Efesus 2 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena apa? Kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Saudara garis bawahi kata kasih karunia. Itu bukan usahamu, bukan kekuatanmu, tetapi pemberian Allah. Keselamatan bukanlah usaha kita untuk mendapatkan Tuhan. Keselamatan adalah usaha Tuhan untuk mendapatkan kita. Itu pemberian, itu diberikan. Tadi saya katakan karena itu terlalu mahal. Karena tidak ada satu manusia pun yang pernah bisa untuk mendapatkannya. Apa yang kita bayar, apa yang kita korbankan, semuanya tidak pernah bisa mendapatkan keselamatan. Sehingga itu harus diberikan kepada kita. Filipi 2 ayat 12 mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat ini mengatakan kerjakanlah keselamatanmu. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan work out your salvation. Work out your salvation. Ada perbedaan antara work for salvation dan work out salvation. Work for artinya kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan. Kita di sini tidak suruh mengerjakan supaya selamat, tapi dikatakan work out. Jadi bekerja dari dalam, bekerja dari tempat keselamatanmu. Out of your salvation. Keluar dari identitasmu sebagai orang yang diselamatkan. Sehingga kita mengerjakannya bukan lagi untuk selamat, tapi dari dalam keselamatan yang kita sudah punya. Tadi saya katakan ini bukanlah sesuatu yang murahan, yang kita bisa seenak-enaknya. Semakin kita sadar betapa kasih Tuhan, betapa Tuhan menyelamatkan kita, semakin kehidupan kita adalah kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang berbuah, kehidupan yang penuh dengan berkat. Karena kita nggak lagi melihat diri kita sebagai orang yang kalah, orang yang gagal, orang yang berdosa. Kita lihat hidup kita sebagai seorang pemenang, sebagai orang yang berbuah-buah banyak, sebagai orang yang benar, sebagai orang yang telah mendapatkan Kristus, mendapatkan kerajaan surga. Kita melihat hidup kita dengan berbeda. Jadi hari ini ketika kita tahu bahwa perjalanan hidup kita adalah perjalanan di dalam kasih karunia. Kenapa kita ada di dalam perjalanan ini? Karena kita telah memulainya bersama dengan Kristus. Start perjalanan ini adalah ketika kita diselamatkan. Dan work out of your salvation. Keluar dari keselamatanmu. Engkau mulai mengalami suatu perjalanan dalam kehidupan ini yang namanya perjalanan kasih karunia. Roma 5 ayat 2 mengatakan oleh Dia, oleh Yesus, kita juga beroleh jalan masuk. Bukan oleh kita, bukan oleh kekuatan kita, perbuatan kita. Tapi oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini
Tadi saya katakan kita ada dalam perjalanan, saudara. Dikatakan di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Di dalam perjalanan ini kita berdiri, kita menaruhkan dasar kehidupan kita di atas perjalanan ini. Dan kita bermegah, kita memuliakan Tuhan. Ini alasan kebanggaan kita, ini alasan kekuatan kita, alasan kita merasa sebagai orang yang disayang, dikasihi, diberkati Tuhan, karena kita berdiri di atas dasar kasih karunia ini. Dan Tuhan mau setiap hari kita berdiri dan kita bermegah, karena kita memiliki jalan perjalanan ini bukan dengan kekuatan kita, tapi oleh iman karena kasih karunia Yesus kepada kehidupan kita. Mari dasarkan kehidupanmu di atas suatu tumpuan kaki di mana kita bisa berdiri dengan teguh. Kita berdiri bukan atas perbuatan kita, kita berdiri atas apa yang Tuhan telah buat di dalam kehidupan kita. Dan biar apapun yang kita lakukan keluar dari pemikiran yang benar, keyakinan, kesadaran bahwa kita ini orang yang diselamatkan oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan. Amin.